Gen Sagopi, Rarasati Rabi, seri 212, lakon Banowati Rabi. Adipati Karno kemudian mohon diri. Ia segera menemui Adi Manggolo. Mereka berdua menuju ke Amarta untuk menemui Raden Harajuno. Sesampainya di Amarta, Adipati Karno diterima dengan penuh hormat oleh para Pandowo. Para Pandowo telah mengetahui bahwa sesungguhnya Adipati Karno adalah kakak mereka. Namun saat itu Adipati Karno kecele. Raden Harjuno sedang tidak ada di Amarta. Dikabarkannya bahwa saat itu Raden Harjuno sedang menemui seorang pertapa di Andong Sumiwi. Adipati Karno dan Adi Manggolo segera bergegas menuju ke pertapan Andong Sumiwi. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Prabu Jayalengkara dari negeri Nrancangpura dan Patih Jayaklono. Sudah lumrah dalam perjumpaan, terjadi saling sapa. Adipati Karno berterus terang bahwa ia ingin ke pertapan Andong Sumiwi untuk menemui saudaranya. Sedangkan Prabu Jayalengkara berterus terang bahwa mereka akan ke Mondoroko untuk melamar Dewi Banowati. Adipati Karno dan Adi Manggolo terkejut mendengar pengakuan dari Prabu Jayalengkara tersebut. Ketahuilah sang Prabu bahwa aku ini kakak ipar dari Dewi Banowati. Dewi Sortikanti kakak dari Dewi Banowati adalah istriku, berkata Adipati Karno. Wah, tiwas kebenaran. Suatu yang kebetulan. Berarti aku bertemu dengan calon kakak iparku, saut Prabu Jayalengkara. Namun ketahuilah pula bahwa Diajeng Dewi Banowati telah dijodohkan dengan Prabu Anom Joko Pitono dari negeri Hastinapura. Jawab Adipati Karno. Wiladalah, bagaimana ini Patih Jayaklono? Bertanya Prabu Jayalengkara kepada patihnya. Selama belum ada janur kuning melengkung, Dewi Banowati belum menjadi istri siapapun, sang Prabu masih berhak untuk melamarnya, jawab Patih Jayaklono. Aku akan tetap ke Mondoroko untuk melamar Dewi Banowati. Aku tidak takut dengan Prabu Anom Joko Pitono dari Hastinapura. Walau negeri Nrancangpura tidak sebesar Hastinapura, namun negeriku mempunyai gunung emas, negeri yang kaya raya, jawab Prabu Jayalengkara. Tentu saja aku tidak ingin merusak rencana yang sudah matang ini. Oleh karena itu, batalkanlah rencanamu itu, sang Prabu, pinta Adipati Karno. Aku pergi jauh dari negeriku untuk mempersunting Dewi Banowati. Tidak akan semudah itu membatalkan. Terlebih aku dan patihku ini mempunyai bekal ilmu kanuragan untuk berani datang ke negeri Hurang, sesumbar Prabu Jayalengkara. Adipati Karno merasa tersinggung dengan kesombongan Prabu Jayalengkara tersebut. Ia tidak ingin berbahasa-bahasa lagi. Aku mewakili Romo Prabu Salyontoko. Kau aku tolak. Kembalilah ke negerimu, Nrancangpura, jawab Adipati Karno tegas. Bukan aku yang mencari perkara. Jangan menyesal jika calon kakak iparku mati terkapar di tempat ini, tantang Prabu Jayalengkara. Adi Manggolo, bersiaplah. Patih Jayaklono perlu kau layani, perintah Adipati Karno. Kemudian terjadilah pertempuran antara Adipati Karno melawan Prabu Jayalengkara dan Patih Adi Manggolo melawan Patih Jayaklono.
Prabu Jayalengkara yang gagah tinggi besar itu memang mempunyai tenaga yang kuat dan juga mempunyai kelincahan, tidak seperti pada umumnya. Orang yang tinggi besar bergerak lamban. Adipati Karno harus berhati-hati melawannya. Di lingkaran pertempuran yang lain, Patih Adimanggolo yang masih muda itu melawan Patih Jayaklono yang telah banyak pengalaman. Bersambung. Dalam setiap perjalanan hidup, pasti ada halangan. Halangan tidak untuk dihindari, namun untuk diatasi.